Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Banyak orang menanyakan kemampuan hambanya Evangelis Daud Tony. Apakah hamba Tuhan bisa melihat setan? Dan itu juga yang ditanyakan oleh Pastor Michael Gunawan. Dan ini dia, kita dengarkan dulu cuplikan singkatnya. Nah, Pak Daud, saya itu kemarin ada lihat video, ada orang yang ngobrol-ngobrol gitu. Mereka bilang, wah mana mungkin pendeta, ya maksudnya Pak Daud Tony, mana mungkin pendeta bisa lihat setan. Orang yang sudah percaya Tuhan kan nggak mungkin bisa lihat setan. Nah ini pendeta kok bisa lihat setan. Waduh, saya langsung, wah orang ini nggak bisa jaga. Nah mungkin bisa jelasin Pak. Maksudnya kan gimana? ada namanya karunia membedakan roh, Michael. Iya Pak. Ya. Karunia membedakan roh dan karunia penglihatan. Nah, kalau kita ini punya lawan, tapi tidak kenal lawan atau tidak tahu lawan kita, gimana kita perang, Michael? Nah. Ya mau diperangi apa gitu loh, Michael? Gitu, iya Pak, benar Pak. Nah, bagaimana kita ngelawan setan kalau tidak kenal setan? Dan kan ada suatu dalam strategi perang, Michael ya. Iya. Kenalilah lawanmu. Iya. Nah, betul? Betul. Betul? Betul. Nah, betul? Kenali apa, Michael? Lawanmu. Lawanmu. Nah, yang kedua ada lagi. Engkau harus tahu kekuatan lawanmu. Nah, setelah kenali lawanmu, engkau harus tahu kekuatan lawanmu. Ketiga, ada namanya itu memperhitungkan siapa lawanmu, dihitung dulu sebelum berperang. Nah, Pak, terus video ini Pak, saya mohon tanggapannya. Dia bilang, wah mungkin kalau bisa lihat setan itu berarti temannya setan masihan. Ada bilang gitu. Wah. Ini Michael. Iya Pak. Ada yang berteman dengan setan, tapi ada juga yang lawannya setan. Iya. Nah, jadi harus dibedakan di sini, Michael. Nah, benar. Kita kalau berperang tidak mengenali lawan kita gimana, Michael? Benar. Bagaimana orang ngoperasi bagian jantung kalau dia tidak pernah belajar mengenali jantung? Benar, Pak. Nanti dioperasi malah ya giginya, bukan jantungnya. Benar. Setuju. Jadi kenalilah lawanmu, gitu. Nah, itu dia sahabat. Bagaimana menurut sahabat? Jikalau ada pendapat silakan isi di kolom komentar. Apakah benar bahwa seorang hamba Tuhan tidak bisa melihat setan? Yang bisa melihat setan itu adalah orang-orang yang bersekutu dengan setan atau bisa dikatakan sahabat setan. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh hambanya ini adalah benar. Ya, beliau memiliki kemampuan membedakan bermacam-macam roh dan juga mempunyai kemampuan dari Tuhan yaitu penglihatan. Jadi kalau beliau mengatakan saya bisa melihat setan dan bisa merasakan setan dan bisa membedakan jenis-jenis kutuk dan tipu daya setan dalam diri orang-orang, saya pikir masuk di akal. Ya, jadi hal ini juga pernah ditanyakan kepada saya. Benarkah hambanya Evangelis Daud Tony bisa lihat setan, kutuk dan lain sebagainya? Hanya dengan melihat orang, begitu kan? Dilihat di Zoom, oh kamu ada kutuk. Oh kamu diikuti setan. Oh di belakangmu ada setan. Nah itu, apakah bisa? Saya pikir ya bisa-bisa saja. Ya, ini kan kemampuan yang Tuhan berikan, begitu. Ini karunia yang Tuhan berikan. Ya, kalau dukun saja bisa, apalagi hamba Tuhan. Dan apa yang membedakan dukun dengan hamba Tuhan atau pendeta? Atau seorang pelayan Tuhan atau penginjil? Kalau dukun itu sumbernya adalah iblis. Kalau hamba Tuhan sumbernya Tuhan. Mana yang lebih berkuasa?
Tuhan atau setan? Ya, mana lebih hebat? Tuhan atau setan? Kalau setan saja bisa buat orang bisa melihat setan, apalagi Tuhan yang mempunyai kuasa lebih dahsyat. Hanya saja yang membedakannya adalah tujuannya. Ya, kalau setan memberi kemampuan kepada orang bisa lihat setan, itu tujuannya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan berikan kemampuan tersebut kepada hamba Tuhan, tujuannya jelas untuk mempermalukan setan, untuk memberitahu keberadaannya dan juga memberitahu kelemahannya. Ini saya sudah pernah sampaikan, orang sering salah paham. Ya, katanya hambanya Evangelis Daud Tony kalau khotbah selalu membesar-besarkan setan. Sebenarnya tidak. Dari sudut pandang mana sahabat melihat? Kalau dari sudut pandang saya beda. Saya melihat dan mempelajari khotbah-khotbah beliau cenderung memberitahu kelemahan setan. Cara bagaimana melawan setan dengan doa-doa khusus. Ya, menggunakan doa darah Yesus. Kalaupun beliau pernah bahkan beberapa kali menggunakan prinsip hidup dari gurunya, ya, yang dulu dukun juga, saya pikir ini prinsip moralnya yang diambil, ya, bukan ritual yang pernah dilakukan untuk bersekutu dengan iblis. Jadi silahkan saja, namanya prinsip moral, selama itu tidak bertentangan dengan Alkitab, menurut saya tidak masalah. Jadi menurut saya memungkinkan sekali seseorang atau hamba Tuhan bisa melihat setan, merasakan setan, membedakan keberadaan setan, ya, karena ada karunia dan kemampuan itu yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan tertentu. Yang namanya karunia tidak semua orang dapatkan. Hanya saja ini perlu digali. Jujur saya juga merasa demikian. Ini perlu digali, ya. Karunia penglihatan, karunia membedakan bermacam-macam roh itu perlu digali dari orang yang bersangkutan. Pengalamannya bagaimana? Kan kita tidak bisa tangkap mentah-mentah. Hanya dengan, oh saya bisa melihat setan. Melihatnya gimana? Sebenarnya yang bisa menjelaskan ini secara detail berdasarkan pengalaman pribadi adalah hambanya Evangelis Daud Tony. Ya. Jadi jangan tangkap mentah-mentah kata melihat itu seperti apa. Apakah dengan mata telanjang dia melihat setan, atau dengan penglihatan, ya, atau dengan menebak suasana, gaya orang tertentu karena ada atmosfer yang tidak mengenakkan, karena punya kemampuan membedakan bermacam-macam roh. Jadi kalau roh setan yang hadir dalam diri seseorang bisa dirasakan, ya, seperti itu, atau bagaimana? Sama seperti kalau kita bilang aku mendengar suara Tuhan. Apakah kita dengar secara audible atau dengar berbicara dalam pikiran dan hati? Itu juga menggunakan istilah mendengar. Saya pun pernah melihat setan. Saya sudah pernah sampaikan dalam video saya, ya, yang ini. Saya pernah sampaikan, ya, pengalaman pribadi saya pernah melihat setan, wujudnya menyeramkan. Ya, belum pernah ada sesosok seram seperti itu yang pernah saya lihat seumur hidup. Baru kali itu, seram sekali. Ya, mengerikan, ya. Giginya panjang, matanya merah, rambutnya panjang, semua tubuhnya hitam. Ya, dia semacam apa ya? Semacam angin tetapi berbentuk melayang di atas pundak saya. Macam ini loh, kalau sahabat pernah tahu penyihir yang melayang-layang gitu tiba-tiba menunggangi pundak saya, seperti itulah. Jadi tidak nginjak tanah seperti itu. Tapi saya melihat itu dalam penglihatan, dan saya sendiri pun nggak paham 100%. Saya melihat itu dengan apa? Tafsiran saya adalah dua. Melihat dengan mata rohani. Yang kedua melihat dengan penglihatan yang sengaja Tuhan tunjukkan. Sedang mengganggu saya saat berdoa saat itu. Waktu pelayanan di Jawa Timur. Saya merasa itu setan. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa kejadian itu. Ya.
Nah, demikian juga hambanya evangelis Daud Tony. Dia bisa melihat setan, tapi melihat seperti apa. Itu perlu dijabarkan dan secara khusus hambanya. Tapi kadang-kadang hamba Tuhan kan biasanya tidak terlalu detail, karena dia punya kepekaan sendiri untuk merasakan bahwa setan itu ada atau dia lihat. Ya, kepekaan dengan apa? Apakah dengan panca indera mata atau mata rohani atau penglihatan? Kita tidak tahu. Yang jelas hamba Tuhan memungkinkan bisa lihat setan kalau Tuhan menghendaki. Apapun bisa. Karena Tuhan penguasa lebih hebat dari siapapun. Kalau dukun saja bisa punya kemampuan itu, apalagi hamba Tuhan yang datangnya dari sumber yang tak terbatas.